Selain mengkritik indeks kebebasan demokrasi, Presiden juga menyentil polisi yang mendekati ormas. Sudah bergabung tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan bersama kami, Ali Muhtar Ngabalin, yang saat ini sedang berada di Jayapura. Selamat malam, Bang Ngabalin. Ya, selamat malam, Davi. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, kabar baik ya, Bang. Bang, Baik. Presiden tadi menyoroti bahwa indeks kebebasan berpendapat kita turun dari tahun ke tahun. Kemudian ini disampaikan juga langsung di hadapan para polisi, begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, artinya itu mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki waktu, pikiran, dan memiliki kesempatan untuk bisa menyuarakan pikiran dan pandangan-pandangan mereka di ruang publik. Kenapa begitu? Karena memang baik dari sisi regulasi maupun dari sisi bagaimana pemerintah memposisikan diri, dalam hal ini adalah Bapak Presiden, selalu membuka ruang selebar-lebarnya di ruang publik agar orang bisa menyampaikan pendapat. Kalaulah hari ini kemudian polisi menilai bahwa apa yang dilakukan kemudian merusak ruang publik atau bisa mengganggu situasi keamanan, maka pasti polisi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki hak dan kewenangan untuk bisa melakukan langkah-langkah agar dapat menghindari jatuhnya korban lebih besar dari pandangan-pandangan yang bisa merusak pikiran dan mempengaruhi orang lain. Saya kira apa yang dilakukan kepolisian negara merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 khususnya pada pasal 13. Karena itu adalah tupoksi tugas dan kewenangan polisi sebagai lembaga negara, sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahwa dalam posisi seperti itu kemudian Bapak Presiden menyampaikan pikiran dan pendapat, saya kira iya. Tapi polisi memiliki independen menurut Undang-Undang Dasar untuk harus bisa berbuat dalam rangka menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Baik, Bang Ngabalin, terkait kinerja polisi juga tidak hanya menertibkan kritik dan juga aspirasi yang dianggap mengganggu ketertiban terhadap Presiden. Tadi juga Presiden menggarisbawahi bahwa polisi juga ada yang mendekati ormas atau sowan kepada ormas ketika baru saja dilantik. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Ya, kan kita tahu salah satu tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 2 itu adalah mengayomi dan menjaga ketertiban masyarakat. Masyarakat harus tertib, kemudian penegakan hukum. Sebetulnya penekanannya itu adalah memprioritaskan penegakan hukum. Dalam banyak hal memang ada dibutuhkan soft diplomacy, ada diplomasi secara kekeluargaan yang kita kenal dengan soft diplomacy. Bagi teman-teman di Departemen Luar Negeri itu ada istilah itu. Tapi kan untuk bisa menyuarakan itu kepada opinion leaders, membangun komunikasi secara, kalau di komunikasi itu ada yang disebut dengan interpersonal communication, itu penting. Tetapi Bapak Presiden itu menegaskan bahwa penegakan hukum itu menjadi penting. Ormas-ormas yang membuat gaduh, ormas-ormas yang bisa mempengaruhi situasi keamanan lebih besar, mereka memprovokasi, mereka menyebarkan berita-berita bohong, mereka mengadu domba. Nah, dalam kapasitas sebagai kepala negara, tentu Bapak Presiden harus menyampaikan ini sebagai bentuk peringatan juga kepada kepolisian negara, dan saya kira itu normal, hal yang biasa saja. Dan saya kira Bapak dan Ibu, khususnya Kapolri kita dan kawan-kawan Bapak-Bapak Kapolda, Kapolres, oke-oke saja. Dan saya kira itu juga untuk bisa bagaimana memberikan keyakinan kepada kepolisian negara bahwa satu-satunya institusi penegak hukum dan keamanan dalam negeri kita adalah kepolisian negara. Sehingga saya kira sesuatu yang penting dan wajar bagi seorang kepala negara menyampaikan pesan itu. Ya, termasuk wajar juga bagi kepala kepolisian daerah untuk melakukan sowan kepada ormas-ormas. Ya,
Ya, kalau kepada ormas itu kan sebetulnya tadi saya bilang kepada ormas itu yang pertama Bapak Presiden tentu menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh ditawar-tawar. Kalau tidak, maka itu akan membuat satu presiden buruk. Siapapun dia, pimpinan ormas atau organisasi manapun, penegakan hukum itu harus dilakukan. Tetapi membangun interpersonal komunikasi bagi seorang pimpinan polisi di provinsi dan di kabupaten, saya kira wajar dan normal untuk bisa membangun komunikasi yang lebih intensif dengan semua pihak. Tidak saja ormas-ormas kepemudaan, tetapi kayak keagamaan, ya, ada pimpinan opinion leaders, ulama, pastor, kiai, atau pendeta, biksu dan lain-lain sebagainya. Jadi saya pikir itu sebetulnya yang ditekankan oleh Bapak Presiden adalah penegakan hukum harus dilakukan. Baik Bang Abalin, tapi juga ormas kadang kan memberikan masukan, tentunya juga memberikan kritikan kepada pemerintah. Nah, dalam kaitannya dengan ini seperti apa sikap pemerintah menyikapi ini? Ya, kalau kita bicara tentang pemerintah, tentu saja bahwa saya berkali-kali menyampaikan bahwa sama seperti di kantor staf Presiden, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko mengarahkan kepada kami dan atas perintah Bapak Presiden di kantor staf Presiden Republik Indonesia bahwa tempat itu sebagai delivery unit, semua masyarakat bisa datang kemudian menyampaikan keluhan dan masalahnya kepada pemerintah. Kami akan teruskan juga kepada Bapak Presiden atau mungkin kepada instansi terkait. Tetapi kalau untuk penegakan hukum kemudian posisi kepolisian negara baik di provinsi, kabupaten, kota, itu sudah ada undang-undangnya. Ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Saya tadi menyebutkan di pasal 13 itu tentang tugas pokok, kewenangan polisi sebagai sebagai institusi negara harus dilakukan oleh kepolisian itu. Baik. Kemudian kaitannya dengan Badan Pusat Statistik, indeks kebebasan berpendapat kita menurun, ini pemerintah tidak anti kritik ya, Bang Abalin ya? Ya, saya mau bilang, ingat baik-baik. Ada kritik berbeda dengan fitnah. Yang sekarang terjadi itu orang gampang memfitnah, orang banyak menyebarkan berita bohong, mengadu domba, tapi mereka menyebutkan pemerintah itu tipis telinganya dengan kritik. Padahal dia memfitnah, dia menghujat, dia mencaci maki, dia mengkafir-kafirkan orang. Harus dilibas itu yang begitu-begitu. Baik. Istana boleh mengkritik tapi tidak boleh memfitnah. Baik, terima kasih Bang Ali Muhtar Ngabalin sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih. Salam dari Papua, Kota Damai. Baik, terima kasih. Selamat malam Bang Ngabalin. 3 Bang.